Semangat pagi, jumpa lagi dalam pembelajaran sosiologi semester genap. Kali ini Bunda Yayah akan mengajak kalian belajar tentang berbagai ragam gejala sosial dalam masyarakat. Dalam semester genap ini, materi yang akan kita pelajari ada 2 KD. KD yang pertama tentang mendeskripsikan berbagai gejala sosial dalam masyarakat, mulai dari gejala sosial, nilai dan norma sosial, sosialisasi dan pembentukan kepribadian, penyimpangan sosial, dan pengendalian sosial. Pada KD yang berikutnya kita akan mendeskripsikan tentang metode penelitian sosial mengenai berbagai ragam gejala sosial dalam masyarakat, mulai dari menyusun rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan hasil penelitian, dan penyusunan laporan penelitian. Untuk kali ini kita akan belajar materi tentang berbagai ragam gejala sosial dalam masyarakat. Dalam gambar kalian bisa mengamati ada berbagai contoh ragam gejala sosial dalam masyarakat: kemiskinan, pengangguran, gelandangan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi kali ini, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan pengertian, faktor penyebab, konsep dasar sosiologi, ragam, serta dampak dari gejala sosial dalam masyarakat. Kita mulai yang pertama, hakikat dari gejala sosial. Pengertian gejala sosial. Dalam Kamus Umum Sosiologi kalangan Selo Sumarjan dikatakan gejala sosial adalah peristiwa, fenomena yang muncul dalam masyarakat. Gejala sosial ini bersifat dinamis, terjadi terus-menerus, dan akan terus bermunculan seiring perubahan masyarakat. Jadi gejala sosial ini ada selama masyarakat itu ada. Menurut Suryono Sukamto, dikatakan gejala sosial adalah peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Suatu peristiwa atau fenomena atau realitas disebut gejala sosial karena di dalamnya terdapat perilaku oleh individu yang terlibat yang saling berinteraksi. Berikutnya kita akan membahas bahwa gejala sosial itu berbeda dengan gejala alam. Gejala alam merupakan peristiwa yang berlangsung di alam dan bukan karena hasil interaksi atau perbuatan manusia secara langsung. Misalnya gempa bumi, meletusnya gunung berapi. Jadi sangat beda antara gejala sosial dengan gejala alam. Gejala alam pasti termasuk gejala sosial, tapi tidak semua gejala sosial itu berupa gejala alam. Berikutnya, gejala sosial mencakup beberapa jenis gejala. Ada gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, gejala biologis, gejala psikologis, maupun gejala moral lainnya. Berikutnya, Suryono Sukamto mengatakan ada beberapa karakteristik ciri dari gejala sosial. Yang pertama, sangat kompleks. Artinya gejala sosial itu meliputi segala aspek bidang kehidupan dalam masyarakat. Kemudian beraneka ragam, sangat banyak jenis-jenis dari gejala sosial yang tadi sudah disampaikan.
Kemudian tidak bersifat universal. Gejala sosial itu bersifat khusus. Maksudnya seperti ini. Gejala sosial tertentu oleh masyarakat tertentu itu menjadi masalah sosial. Tapi gejala sosial bagi kelompok masyarakat tertentu adalah hal yang biasa. Contohnya, misalnya kita minum minuman keras. Bagi masyarakat Indonesia jelas ini merupakan gejala sosial yang menimbulkan masalah sosial karena tidak sesuai dengan etika moralitas bangsa Indonesia. Tapi bagi orang Barat, orang-orang dari negara lain, minum minuman keras adalah hal yang biasa, yaitu di situ sebagai wujud solidaritas antar teman. Jadi jelas berbeda. Bisa jadi satu gejala sosial di masyarakat yang satu menjadi masalah sosial, bisa jadi masyarakat yang lainnya merupakan hal yang biasa. Kemudian bersifat dinamis, tadi terjadi secara terus-menerus mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian tidak mudah dimengerti karena terjadi secara tiba-tiba dan di luar kehendak dari kita sebagai anggota masyarakat. Biasanya kurang objektif, berarti bersifat subjektif yang tadi saya katakan. Bisa jadi gejala sosial A itu timbul masalah bagi satu kelompok, bisa jadi hal yang biasa sehingga bersifat kurang objektif. Kemudian bersifat kualitas dan sulit diprediksi. Berikutnya, Pitirim Asorokin menyampaikan ada berbagai macam dari gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial religius. Ya, contoh sikap fanatik yang berlebihan dari masing-masing agama akan menimbulkan masalah, konflik antar agama. Kemudian gejala sosial ekonomi disebabkan oleh perekonomian suatu masyarakat. Contohnya misalnya kesenjangan sosial, kemiskinan dan lain sebagainya. Gejala sosial politik, adanya perebutan kekuasaan, mungkin konflik antar penguasa dan rakyat dan lain sebagainya. Serta ada gejala sosial hukum. Pada prinsipnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Suryono Sukamto. Hanya saja istilah yang digunakan antara ahli yang satu dengan ahli yang lain tidak sama. Kemudian ada beberapa tingkatan gejala sosial dalam masyarakat. Tingkatan yang pertama gejala sosial mikro, gejala sosial yang berskala kecil yang terjadi pada individu dalam kehidupan sosial sehari-hari. Contoh gejala tingkatan mikro, misalnya perselisihan, percekcokan antara suami istri, antara anak dengan orang tua dan sebagainya. Kemudian yang kedua gejala sosial mezo yang terjadi pada organisasi, masyarakat, massa dan gerakan sosial. Ini ruang lingkupnya lebih tinggi daripada mikro. Contoh dari gejala sosial mezo ini misalnya adanya gerakan sosial seperti unjuk rasa, demonstrasi, aksi protes, ya, rasa tidak setuju atas kelompok yang lain, pergolakan daerah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada gejala sosial makro, gejala sosial yang besar yang terjadi dalam entitas sosial dalam jumlah yang banyak dan lebih besar, seperti masalah yang timbul dalam lembaga-lembaga multidimensi yang dialami di Indonesia, misalnya gejala sosial berupa korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa contoh gejala sosial yang bisa kita temukan dalam masyarakat. Yang pertama, pada gambar terlihat adanya kondisi yang tidak sama, adanya jurang pemisah antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin yang menimbulkan gejala sosial yang berupa kesenjangan sosial. Ini contoh gejala sosial yang diakibatkan adanya keberagaman mata pencaharian atau pekerjaan. Biasanya kesenjangan sosial dan ekonomi ini terjadi pada masyarakat di kota. Berikutnya kita melihat di sini seorang
laki-laki bekerja sebagai desainer dari pakaian, juru masak, koki, yang sebelumnya itu merupakan profesi perempuan. Jadi di sini terjadi gejala sosial yang biasanya seorang laki-laki itu akan bekerja di sektor-sektor yang sesuai dengan kemampuan fisiknya. Sementara kita melihat juga sekarang ini banyak perempuan yang bekerja ya di luar rumah, ya, sebagai pilot, sebagai dokter, peneliti, ya, kemudian ada yang sebagai kernet, kondektur, tukang beca, atau yang bekerja di pom-pom bensin, ya, yang dulunya biasanya pekerjaan itu dilakukan oleh laki-laki dan sekarang sudah menjadi profesi. Ini contoh gejala sosial akibat heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Contoh yang lain, kita melihat ada tindakan sopir angkot, sopir bis kota yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Nah, ini kita lihat peristiwa-peristiwa ini menimbulkan masalah. Dengan seenaknya saja menaikkan dan menurunkan itu menambah kemacetan dari lalu lintas serta bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lainnya. Berikutnya adalah contoh adanya ya berita-berita tentang kejahatan, tentang perampokan, pembunuhan, pencurian yang banyak diberitakan di media massa. Ini juga merupakan contoh lain dari gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa gejala sosial itu timbul dalam masyarakat? Ada banyak faktor penyebab. Yang akan dibahas dalam sosiologi dua faktor, yaitu faktor kultural dan faktor struktural. Faktor kultural. Kultural atau budaya merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Ada beberapa contoh gejala sosial yang didasarkan pada faktor kultural atau budaya, antara lain kemiskinan, kemudian gejala sosial yang positif, adanya kerja bakti, gejala sosial yang negatif, misalnya perilaku menyimpang, seperti misalnya penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Nah, faktor penyebab yang lainnya adalah faktor struktural. Struktural adalah suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Faktor struktural dapat dilihat dari pola hubungan antar individu dengan kelompok. Contohnya misalnya adanya penyuluhan sosial yang nantinya akan menghindari terjadinya perilaku menyimpang. Contoh yang lain misalnya struktural, karena struktur alamnya yang pertanian yang tandus bisa menyebabkan gejala sosial, misalnya kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan bicara tentang konsep dasar sosiologi. Keberagaman gejala sosial dalam masyarakat tentunya akan melahirkan konsep dasar sosiologi, di mana konsep ini tentunya akan memberikan gambaran tentang bentuk dari gejala sosial, penyebab, maupun cara untuk mengatasinya. Konsep-konsep yang berkembang pada ilmu sosiologi dalam konteks tentang gejala sosial antara lain sosialisasi, kelompok sosial, stratifikasi, lembaga sosial, perubahan sosial, dan konflik sosial. Kita mulai yang pertama, sosialisasi. Ya, disampaikan pada intinya bahwa proses sosialisasi adalah proses penanaman nilai dan norma dalam suatu kelompok atau masyarakat. Jika proses sosialisasi atau penanaman nilai dan norma ini tidak jalan atau tidak
berhasil, tidak tercapai, maka akan menimbulkan gejala sosial dalam masyarakat. Akan timbul perilaku menyimpang dari nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, kelompok sosial adalah sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Itu kalau individu itu berkumpul dalam satu kelompok. Dalam masyarakat kita melihat banyak kelompok-kelompok sosial yang tentunya punya tujuan, punya kepentingan yang berbeda dengan kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan dalam kelompok sosial ini yang nanti akan menimbulkan munculnya gejala sosial, munculnya konflik-konflik sosial dalam masyarakat. Yang ketiga adalah stratifikasi sosial, pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas atau kelompok-kelompok secara bertingkat. Ini artinya adanya tingkatan-tingkatan kelas-kelas dalam masyarakat, ya, itu sebagai pemicu munculnya gejala sosial. Kita yakin masing-masing tingkatan, masing-masing kelas sosial untuk mencapai tujuan dari masing-masing kelompok pasti menimbulkan banyak masalah. Nah, contoh gejala sosial yang dipicu oleh stratifikasi sosial kita bisa melihat seperti tadi tentang kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, adanya konflik kelas sosial, misalnya konflik antara pemilik perusahaan dan buruh pabrik. Yang keempat, lembaga sosial, sistem tata kelakuan yang berisi nilai dan norma-norma sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Nah, kita lihat lembaga sosial ini banyak, ada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga keluarga. Nah, ketika lembaga-lembaga tadi, misalnya lembaga keluarga yang tidak fungsional, tidak berfungsi menjalankan fungsinya, nanti akan menimbulkan terjadinya gejala sosial. Misalnya kita melihat adanya kurang harmonisnya hubungan antar keluarga, adanya percekcokan, adanya perceraian. Itu penyebab yang dilatar belakangi oleh lembaga sosial. Dalam hal ini adalah lembaga keluarga. Yang kelima, perubahan sosial adalah perubahan nilai, norma, pola, sikap, perilaku yang terjadi pada lembaga sosial dan tentunya mempengaruhi sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Di sini kita tahu bahwa perubahan sosial pada intinya itu ada dua. Ada perubahan sosial yang membawa ke arah kemajuan atau perubahan progresif. Sebagai contoh, misalnya modernisasi, urbanisasi, industrialisasi. Jadi lembaga sosial pun ada yang berupa gejala sosial positif. Selain itu, perubahan sosial juga ada yang mengarah kepada kemunduran, regresif. Nah, contohnya kita bisa melihat kemiskinan, kejahatan, korupsi, kolusi. Itu adalah perubahan sosial yang ke arah negatif. Jadi di sini faktor pemicu dari munculnya gejala sosial yang merupakan masalah sosial adalah perubahan sosial yang regresif, mengarah kepada kemunduran. Dan yang keenam adalah konflik sosial. Keadaan masyarakat yang ditandai dengan pertentangan, perbedaan, akibat hubungan yang tidak serasi, dan tindakan nilai dan norma sosial dalam interaksi sosial. Nah, ini konflik sosial juga menjadi pencetus munculnya gejala sosial yang menimbulkan masalah dalam masyarakat. Lanjut, kita akan bicara tentang dari berbagai pengertian, dari berbagai karakteristik yang ada, kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa ada berbagai ragam gejala sosial yang dipelajari dalam sosiologi yang tentunya ada dalam masyarakat. Yang pertama adalah gejala ekonomi.
Gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi tentunya berhubungan erat dengan perekonomian masyarakat. Apabila ada seseorang yang kurang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, maka akan terjadi beberapa gejala sosial di sekitar masyarakat. Jadi jika dilihat dari aspek ekonomi, gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat bisa kita lihat, misalnya kemiskinan, pengangguran, dan masalah-masalah kependudukan yang lainnya. Kemudian ragam gejala sosial yang lain, yaitu ragam budaya. Perlu diketahui bahwa keanekaragaman budaya di sekitar masyarakat dapat menimbulkan gejala sosial. Misalnya, tindakan meniru budaya asing yang negatif. Contoh misalnya, westernisasi, meniru gaya hidup orang barat, hedonisme, mengutamakan kepentingan dunia, sekularisme atau sekularisasi, upaya mengesampingkan kepentingan agama dari kepentingan dunia. Adanya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, perceraian, percecokan, disharmonisasi dalam keluarga. Kemudian ragam gejala sosial lainnya adalah lingkungan fisik atau alam. Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam atau lingkungan fisik menyangkut juga aspek kondisi kesehatan. Seseorang yang terkena penyakit dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Contoh gejala yang ditimbulkan seperti munculnya penyakit menular. Kita sekarang ini sedang menjadi tren, kita ada penyakit menular yang bernama virus corona, yang bernama COVID-19, di mana dengan gejala ragam dari lingkungan alam, karena persebaran penyakit itu bisa menimbulkan gejala sosial dalam masyarakat. Misalnya akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini muncul stigma negatif terhadap pasien atau penderita HIV, kemudian muncul juga yang namanya pengangguran karena ketahanan pangan masyarakat yang semakin melemah akibat banyak mereka yang dikeluarkan, di PHK dari perusahaan karena kondisi penyakit yang menular. Atau juga mungkin pencemaran lingkungan, kita bisa melihat terjadinya gejala sosial karena pencemaran lingkungan itu bisa mengakibatkan permasalahan yang lain, misalnya PHK yang besar-besaran karena pabrik ditutup, karena dia karena usaha dari pabrik itu bisa menyebabkan pencemaran dan bisa merugikan masyarakat sehingga pabrik ditutup, dan permasalahan sosial lain yang muncul adalah banyak masyarakat yang di PHK. Berikutnya adalah ragam gejala sosial psikologi. Perilaku seseorang individu dalam kehidupan di masyarakat tentunya dipengaruhi oleh aspek psikologi. Apabila seorang mengalami gangguan kejiwaan dapat menimbulkan gejala sosial dalam masyarakat, misalnya adanya aliran, ajaran-ajaran sesat, timbulnya disorganisasi dalam keluarga, dan lain sebagainya. Gejala sosial itu memiliki berbagai dampak atau akibat yang ditimbulkan. Ada dua dampak. Yang pertama adalah dampak positif. Dalam bidang teknologi, kita tentunya bisa mengenal teknologi komunikasi seperti telepon genggam, handphone, adanya email, internet, dan lain sebagainya. Dengan adanya alat komunikasi yang modern, yang canggih, maka kita dapat melakukan interaksi jarak jauh tanpa harus bertemu dengan yang secara langsung. Jadi di sini akan memperlancar interaksi sosial. Itu dampak yang positif yang membawa manfaat pada masyarakat. Berikutnya ada dampak negatif.
Seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi dalam masyarakat tentunya akan mengalami culture shock, keguncangan budaya, karena ketidaksanggupan seseorang untuk menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku yang menyimpang. Nah, tentang perilaku menyimpang, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang merupakan bentuk dari gejala sosial ini nanti akan kita kupas secara tersendiri pada materi perilaku menyimpang. Nah, dari hakikat gejala sosial yang sudah kita pelajari, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama, gejala sosial diartikan sebagai fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial, di mana fenomena merupakan gejala atau peristiwa atau realitas yang terjadi dan tentunya dapat diamati dalam kehidupan masyarakat. Munculnya fenomena sosial berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu kita pasti paham tidak dapat kita hindari, namun kita masih bisa mengantisipasi atau menguranginya. Perubahan sosial akan mengakibatkan beberapa dampak, baik dampak gejala sosial yang positif maupun dampak gejala sosial yang negatif. Kesimpulan kedua, fenomena sosial yang ada dalam kehidupan dapat menimbulkan masalah sosial. Ada beberapa contoh fenomena sosial seperti munculnya kesenjangan sosial, ekonomi, kesenjangan multidimensi, demam musik luar, westernisasi dengan adanya kegandrungan remaja akan boy band, girls band, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menyimpulkan gejala sosial diartikan peristiwa yang terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Nah, setelah kalian mempelajari hakikat tentang gejala sosial, untuk menguji pemahaman dan kemampuan kalian dalam materi ini, silakan nanti kalian kerjakan kuis ragam gejala sosial yang akan Bunda share di kelas tim, dan silakan nanti kalian ringkas resum materi yang kita pelajari hari ini, dan semuanya nanti silakan kalian kirim ke menu pengumpulan tugas. Sebelum mengakhiri materi ini ada pesan moral, ada hikmah pesan yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari materi ini. Ya. Sebagai seorang sosiolog, saatnya kita harus peduli dengan masyarakat, saatnya kita mengatasi gejala sosial yang ada di sekitar kita. Dan pengendalian sosial akan menjadi solusi yang handal dalam mengatasi gejala sosial. Demikian materi tentang hakikat ragam gejala sosial. Mudah-mudahan bisa membantu kalian memahami materi tentang gejala sosial. Tetap semangat belajar dan salam literasi.